Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang lahirnya kerajaan Islam di Jawa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang lahirnya Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak itu sendiri merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Awalnya, Demak merupakan salah satu kota yang ada di wilayah kekuasaan Majapahit, yaitu bernama Gelagahwangi. Tepatnya berada di wilayah Kadipaten Jepara. Nama Gelagahwangi tersebut berubah menjadi Demak setelah Raden Patah datang dan menggarap tanah yang ada di sana, serta mendirikan kegiatan belajar Islam pada masyarakat sekitar, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pesantren Demak. Jadi, Demak itu sendiri awalnya bukanlah nama sebuah kerajaan, melainkan nama lembaga pendidikan agama, yaitu pesantren. Sebelum Kesultanan Demak berdiri, sebelumnya di Jawa telah berkembang beberapa bandar niaga Islam, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Dan bandar-bandar niaga tersebut masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak sendiri didirikan oleh Raden Patah yang merupakan seorang bangsawan dari Majapahit, yaitu putra dari Brawijaya V dengan seorang selir muslimah keturunan Cina. Peran Wali Songo dalam lahirnya kerajaan ini cukup besar, terutama Sunan Ampel yang merupakan guru dari Raden Patah. Beliaulah yang awalnya menyuruh Raden Patah untuk membangun sebuah desa dan mengajarkan ilmu agama di Gelagahwangi, hingga namanya berubah menjadi Demak dan menjadi kota yang sejahtera hingga menjadi sebuah kesultanan. Bermula ketika Raden Patah menemui Wali Songo dengan niatan meminta izin untuk melakukan penyerangan terhadap Majapahit, dengan tujuan mengislamkan raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya. Namun, Wali Songo menolaknya, karena Sunan Ampel berkata bahwa meskipun berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayah kandung dari Raden Patah. Namun, setelah Sunan Ampel meninggal, Raden Patah pun melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Dan setelah Raden Patah berhasil membawa Raja Majapahit terakhir, serta alat-alat regalia Kerajaan Majapahit ke Demak, maka Kerajaan Demak resmi memisahkan diri dari Majapahit dan menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lahirnya Kerajaan Cirebon. Awalnya, Cirebon termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran dan menjadi salah satu pelabuhan kerajaan. Pada saat itu, Cirebon masih dalam pengaruh corak agama Hindu. Berdasarkan berita dari musafir Portugis yaitu Tom Pires, Cirebon mulai mendapatkan pengaruh agama Islam dari kerajaan Islam sebelumnya, yaitu Demak pada abad ke-15 Masehi. Kurang lebih 1 tahun setelah Sunan Gunung Jati atau yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah menetap di Cirebon, tepatnya pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana selaku penguasa Cirebon menyerahkan kepemimpinannya kepada Sunan Gunung Jati, keponakannya dan sekaligus menantunya. Setelah menjadi penguasa, langkah awal politik yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah menggalang kekuatan terlebih dahulu dengan Kerajaan Demak serta kekuatan-kekuatan Islam yang lainnya, dan memisahkan diri dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Setelah berhasil memisahkan diri dari dua kerajaan bercorak Hindu tersebut, pada tahun 1479 Masehi, Cirebon resmi menjadi sebuah kesultanan dengan dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Berikutnya, kami akan membahas tentang kelahiran Kerajaan Banten. Sunan Gunung Jati tiba di Banten pada 1524 atau 1525 Masehi dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Kala itu, Banten masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Pada 1526 Masehi, bersama dengan tentara Demak, Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin, anaknya, berhasil merebut Banten dari Bupati Sunda, yang disusul oleh perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi. Pada awalnya, Banten dipimpin sendiri oleh Sunan Gunung Jati yang tidak menobatkan diri sebagai raja. Pada 1552 Masehi, mandat untuk menjadi raja pun diberikan kepada anaknya, yakni Hasanuddin,
yang secara resmi menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Sedangkan Sunan Gunung Jati pun beralih ke Cirebon dan berkuasa di sana hingga akhir hayatnya. Kerajaan berikutnya yang akan kami bahas adalah Kerajaan Pajang. Kala Demak dikuasai oleh Arya Penangsang dari Jipang, banyak huru-hara yang terjadi. Di antaranya adalah kematian Adipati Japara yang dibunuh oleh utusan Arya. Ia pun menargetkan Jagatingkir, Bupati Pajang yang juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Istri sang Adipati, Ratu Kalinyamat, tidak terima dan bekerja sama dengan Joko Tingkir untuk melenyapkan Arya Penangsang. Melalui sayembara yang diadakan oleh Jaka Tingkir, Arya Penangsang pun berhasil dibunuh. Pada 1568 Masehi, pusat Demak pun dipindahkan ke Pajang, yang menjadi awal mula dari jayanya Kerajaan Pajang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Mataram Islam. Pusat pemerintahan pada awal berdirinya Mataram Islam berlokasi di Kota Gede, Yogyakarta saat ini. Kesultanan Mataram Islam sendiri berdiri sekitar tahun 1587 Masehi. Sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya atau yang disebut Jakatingkir, yang merupakan raja dari Kerajaan Pajang, menghadiahkan tanah Mataram untuk Ki Ageng Pemanahan karena telah membantunya membunuh Arya Penangsang. Meski begitu, Jakatingkir sebenarnya memiliki kekhawatiran tersendiri karena terdapat ramalan bahwa Mataram akan berjaya dan mengalahkan Pajang. Ki Ageng Pemanahan membangun Mataram dengan baik, akan tetapi pada tahun 1575 Masehi, beliau meninggal dunia. Usahanya untuk membesarkan desa Mataram kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya ini memiliki ambisi yang besar untuk membesarkan wilayah Mataram dan akan mendirikan kerajaannya sendiri. Tahun 1578 Masehi, timbul peperangan antara Mataram dan Pajang. Peperangan ini mengakibatkan Mataram melepaskan diri dari Pajang. Sepulang dari perang pada tahun 1582 Masehi, Joko Tingkir, Raja Pajang, meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benowo dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik takhta pada tahun 1583 Masehi, dan pemerintahan Arya Pangiri ini hanya disibukkan dengan usaha balas dendam kepada Mataram. Kehidupan rakyat Pajang akhirnya terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benowo yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Dan pada tahun 1586, Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya untuk menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582, Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benowo tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Kemudian Pangeran Benowo menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benowo berakhir pada tahun 1587 Masehi dan tidak ada putra mahkota yang menggantikannya. Sehingga Pajang kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Setelah kondisi sudah stabil, kemudian Kerajaan Mataram benar-benar berdiri pada tahun 1587 Masehi. Sutawijaya dinobatkan sebagai Panembahan Senopati, dan pada perkembangannya, Mataram Islam mengalami perjalanan yang sangat panjang. Lika-liku perjalanan Mataram Islam akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 8. Pada perkembangannya, Mataram Islam terbelah menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta Hadiningrat yang saat ini berkedudukan di Solo dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang ada di Yogyakarta. Berawal ketika kedaulatan Mataram terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda, kemudian timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, kemudian dicapailah perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.
Pada saat itu, Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama.